Bro, kenapa lu? Sedih amat. Ayolah, cheer up boy. Kenapa coba? Ceritalah, nangis. Oh yaudah, gak apa-apa dah, kali ini nangis aja wajar. Kan kasihan air mata lu keluar kalau kelilipan doang. Ada apa sih? Lagi overthinking? Sedih? Kecewa? Yaudah dah, sini gue bikin video buat lu. Izin intro ya bro. So stay tuned on Let's Talk. Manusia bergerak karena dibakar harapan. Manusia setiap hari meminta, memohon, dan mengejar harapan. Namun, harapan memiliki dua dampak luar biasa. Euforia yang membutakan dan sedih yang tak akan cukup dalam untuk tenggelam. Berharap memberi kita semangat, tapi berharap kadang memberi luka sayat. Tapi Tuhan itu baik kok. Ia memberikan salah satu hal indah di muka bumi, yaitu harapan. Ia memberi kesempatan yang sama kepada setiap orang untuk berharap. Luka mungkin timbul, tapi berbanggalah dengan bekasnya. Karena itu bukti bahwa yang memberimu luka tak lebih kuat darimu. Kamu juga udah melewati banyak badai, ditenggelamkan oleh banyak ombak, diterkam berbagai macam binatang buas, tergores oleh indahnya mawar-mawar di jalan. Tapi kamu sudah sejauh ini, kenapa kamu milih mundur? Mengapa kamu berhenti? Bukankah kamu memulai semua ini karena melihat harapan di ujungnya? Atau harapan itu hilang? Ingat, selama yang memberi harapan tidak pergi, maka harapan akan selalu ada. Hiduplah dengan menerima kenyataan bahwa kamu memelihara bekas luka. Setiap luka mempunyai kisahnya sendiri. Kamu mungkin muak mencoba. Kamu mungkin merasa usahamu sia-sia. Kamu merasa Tuhan yang Maha Melihat itu hanya tidak mau melihat satu hal, usahamu. Tapi tidak ada usaha yang disia-siakan. Tidak ada akibat yang tidak memiliki sebab. Selalu ada alasan kenapa Tuhan menuliskan cerita panjang dan berat dan melelahkan juga untukmu. Itu karena kamu kuat. Ada satu kisah yang bikin gue selalu tertegur ketika ingin menyerah dan mengeluh. Kisah soal Siti Hajar yang ditinggal di tengah gurun pasir bersama bayinya Ismail oleh suaminya Nabi Ibrahim. Saat Siti Hajar manggil Ibrahim yang tengah pergi, Nabi Ibrahim tidak pernah menoleh sedikit pun. Hingga akhirnya Siti Hajar bertanya satu hal. Apakah Allah yang memerintahkanmu atas ini? Maka Nabi Ibrahim menoleh dan mengatakan satu kata. Iya. Lalu dia lanjut berjalan. Maka Siti Hajar berteriak dengan lantang. Demi Allah, tidak akanlah ia menyia-nyiakan kami di sini. Dan tahukah kalian kisah selanjutnya? Siti Hajar berlari di antara dua bukit, Safa dan Marwah demi anaknya selama 7 kali. Lantas, di mana air itu muncul? Tepat di bawah kaki anaknya. Maka apalah inti dari berharap? Bagaimana cara kerja harapan gitu? Tuhan melihat usahamu, Tuhan melihat luka-lukamu. Tuhan ingin tahu apakah engkau bertahan atau memilih ganti tujuan dan mengulang pengharapan. Maka jika suatu saat harapan itu benar-benar tidak dapat engkau perjuangkan karena satu dan lain hal, maka Tuhan akan tetap menemanimu memutar jalan, berjalan ke arah belakang sebentar untuk melihat indahnya perjuanganmu, walau kadang itu menyakitkan dan tidak menghilangkan rasa sakit bahwa kenyataan menyuruhmu berhenti. Tapi terkadang banyak orang ditemani Tuhan berjalan ke arah belakang agar saat ia kembali menoleh, harapan itu sudah terang benderang, lebih terang dari sebelumnya. Maka jangan pernah bertanya mengapa pada Tuhan. Mintalah ia menemanimu. Jika rasa senang ia yang ciptakan, maka rasa sedih pun demikian juga. Maka ialah satu-satunya yang dapat menyembuhkannya juga. Manusia adalah makhluk yang terbentuk dari luka. Itu adalah kalimat favorit gue di antara semua video-video kita yang lain. Dan skrip untuk video ini sengaja gak gue serahin ke AI dalam proses pembuatannya. Karena gue mau skrip ini gue tulis dengan hati. Gue pengen orang-orang yang ngerasain hal yang sama dengan gue juga punya kesempatan untuk bangkit lagi. Semua kru gue adalah orang yang bangkit dari keterpurukan. Gue dulu menganggap status sebagai kru channel ini sebagai simbol kesialan gitu bagi mereka. Tapi satu persatu impian mereka terwujud. Dari kejam dan banyaknya darah yang tumpah, mereka adalah orang-orang yang mau bangkit. Mereka tidak pernah mundur kecuali Tuhan yang memukul mundur. Kenapa? Karena mereka selalu percaya ada alasan Tuhan membawamu sejauh ini. Bertahanlah. Bukankah orang-orang sukses adalah mereka yang rela bertahan? Sampai sekarang ini, semua kru gua udah diterima di perguruan tinggi. 90% dari kita gagal SNBT. Masing-masing punya cerita juang masing-masing. Tapi kami percaya bahwa tidak ada usaha yang disia-siakan. Jadi mengapa? Mengapa engkau masih bersedih?
Tuhan ingin kamu percaya pada hadiah indah miliknya bernama harapan itu lebih lama lagi. Mungkin doamu terlalu indah untuk berhenti saat harapanmu tercapai. Mungkin amalan-amalanmu terlalu indah dalam prosesnya. Jadi, kenapa engkau menangis? Tuhan hanya ingin kau menjadi orang yang menceritakan kepada orang lain bahwa keteguhanmu dalam berdoa dan keimananmu pada harapan adalah salah satu sebab kamu berdiri di atas podium kemenanganmu itu. Mungkin Tuhan sedang ingin lama-lama melihat hadirnya panggilan-panggilanmu, karena mungkin dulu kamu jarang hadir untuk memanggilnya. Lantas, kenapa engkau gelisah? Mungkin segitu aja buat episode kali ini. Mungkin agak emosional bagi beberapa orang, tapi seperti biasa, kalau lo kurang suka, maka lo berhak mengkritik. Dan kalau lo suka, nangis, dan merasa ada orang lain yang butuh denger ini, maka sebuah like, share, dan emoji orang sedih 5 kali sangat diapresiasi. Hit hard, hit often.